Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya gan. Bab 673, ribuan kilometer jauh. Awan langit malas menggantung di langit biru yang tak berujung. Hanya angin yang bertiup sesekali menyebabkan sedikit perubahan. Sinar matahari tersebar dari lapisan awan dan mendarat di gunung dan bukit itu, memberi mereka kehangatan ekstra. Suara gelombang angin liar yang bertiup tiba-tiba muncul di langit yang sunyi. Segera, beberapa titik hitam kecil muncul di ujung langit. Sesaat kemudian, titik-titik hitam melayang dengan angin sebelum berubah menjadi 10+ binatang ajaib terbang yang memancarkan aura ganas. Mereka membawa raungan rendah saat mereka mendesing oleh seorang pria berjubah hitam, duduk bersila di atas kepala besar dari binatang sihir terbang terkemuka. Douki hijau giok samar muncul di tubuhnya, menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya di depan bagian depan. Dia sendiri bisa masuk ke mode pelatihan tanpa gangguan. Latihan pemuda berjubah hitam berlanjut untuk waktu yang lama sebelum matanya sedikit bergerak. Dia segera membuka mereka dan pandangannya menyapu tanah yang sangat kecil di bawahnya. Dia menoleh dan bertanya dari orang-orang di belakangnya, "Di mana kita sekarang?" Mendengar kata-kata Xiaoyan, Xiaoli, yang telah mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan yang lainnya, menoleh. Dia dengan cepat mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan tersenyum ketika dia berkata, "Kami berada di negara kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari Black Corner Region. Menurut kecepatan kami harus dapat mencapai perbatasan Kekaisaran Jiama dalam waktu 1 bulan lagi." "Masih ada 1 bulan lagi ya?" Xiaoyan bergumam. Tatapannya segera beralih ke Lin Yan dan yang lainnya. Selama 1 bulan perjalanan ini, mereka telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Tiger Eglebeas meskipun mereka kadang-kadang turun untuk beristirahat. Perjalanan menjemukan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh orang biasa. Untungnya, bagaimanapun, sebagian besar orang dalam perjalanan ini kuat. Mereka masih bisa mengandalkan pelatihan untuk menghabiskan waktu mereka jika mereka benar-benar bosan. Jika perjalanan ini berlanjut selama beberapa bulan lagi, kemungkinan aku akan menjadi gila. Lin Yan berbicara dengan wajah tak berdaya ketika dia melihat tatapan Xiaoyan melihat ke atas. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya menyapu ke segala arah dan segera berkata, "Di mana Zian? Jangan bilang bahwa dia tidak tahan lagi dan lari sendiri." Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan. Namun, Medusa mengikutinya. Xiaoli menganggukkan kepalanya, bergerak lebih dekat ke Xiaoyan dan mendecakkan lidahnya dengan takjub ketika dia berbicara. Benar-benar tak terduga bahwa wanita sedingin es itu benar-benar memperlakukan Zian dengan cukup baik. Dia sebenarnya mengajukan diri untuk mengikuti dan melindunginya. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Zian seharusnya tidak mendapat masalah dengan Cailin di sekitar. Xiaoyan tersenyum. Pandangannya menyapu 10 ditambah Tiger Eglebeas di belakangnya dan berkata, "Tidak ada kecelakaan yang terjadikan. Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, dengan sekelompok besar orang yang terbang di langit, kita pasti akan menyebabkan keributan ketika kita terbang di beberapa daerah di mana beberapa faksi berada. Jika mereka memiliki orang yang kuat, mereka akan datang dan menyelidiki. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan mengundang kami untuk turun dan berkumpul dengan mereka ketika mereka melihat bahwa kelompok kami ini sangat kuat." Xiaoli tertawa ketika menjawab, "Cobalah untuk menghindari pertikaian dengan faksi-faksi ini. Kami hanya lewat dan tidak akan melakukan intervensi apapun masalah yang kami temui. Tolak saja orang-orang yang telah memberikan undangan kepada kami." Xiaoyan mengangguk sedikit dan berbicara setelah merenung sejenak. Perjalanan ini dari wilayah pojok hitam ke Kekaisaran Jiama berjarak ribuan kilometer. Ada segala macam faksi yang berbeda mengisi jarak di antara mereka. Jika mereka terlibat dalam beberapa masalah, kemungkinan perjalanan mereka akan sangat tertunda. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan, yang sedang terburu-buru ke Kekaisaran Jiama, tidak ingin melihat. Aku secara alami menyadari hal ini. Selain itu, saya juga memberitahu Olringu dan yang lainnya untuk memperlakukan para pakar itu, yang datang untuk mengamati, dengan hormat sebelum mengirim mereka pergi. Xiaoli tertawa dan berkata. Xiaoyan mengangguk. Dia berdiri dan pandangannya menatap langit utara yang jauh. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Aku ingin tahu seberapa besar kakak dan yang lainnya." Xiaoli juga terdiam sesaat ketika mendengar
mendengar ini, dia segera menepuk pundak Xiaoyan dan menghibur. Tenang, meskipun kakak laki-laki lebih lemah dari kita, dia memiliki banyak pikiran dan sejumlah ide yang tidak pernah berakhir. Tidaklah mudah bagi Misty Cloud Sekte untuk menangkapnya. Xiaoyan sedikit mengangguk dan menghela nafas. Semoga itu benar. Apakah Anda memiliki perasaan untuk maju ke Douhuang selama pelatihan Anda dalam periode waktu ini? Xiaoli tertawa dan mengganti topik pembicaraan ketika dia merasakan atmosfer yang menekan. Bagaimana bisa gitu mudah? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Douhuang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Douhuang ke Douhuang memang bukan tugas yang mudah. Bagaimana bisa gitu mudah? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihan selama hampir sebulan. Sayangnya, perasaan menyentuh penghalang Douhuang masih belum muncul. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya. Mencoba untuk maju dari Douhuang ke Douhuang memang bukan tugas yang mudah. Tidak bisakah kamu menggunakan pil obat untuk meningkatkan kekuatanmu? Saya ingat bahwa seorang ahli Douhuang dapat mengkonsumsi satu Dou Spirit Pill untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Bukan, mengingat kekuatanmu saat ini, bukankah kamu akan secara kebetulan bisa melakukan terobosan jika kamu mengkonsumsi 1 pil? Xiaoli mengelus dagunya dan beralasan, Dou Spirit Pill akan memungkinkan Douhuang yang mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Namun, tidak banyak gunanya bagiku. Selain itu, pil obat itu tidak dapat membiarkan seorang ahli Douhuang puncak untuk menerobos penghalang. Kalau tidak, jika semua orang yang mencapai puncak kelas Douhuang harus mengkonsumsi Dou Spirit Pill, bukankah itu akan memungkinkan orang-orang itu dengan mudah melakukan terobosan ke kelas Douhuang? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Namun, bahkan Yao Lao mengatakan bahwa efek Dou Spirit Pill tidak lagi sehebat kekuatannya saat ini. Dia tidak bisa mengandalkan itu untuk terobosan ke kelas Douhuang. Jika tidak mungkin menggunakan Dou Spirit Pill, bagaimana dengan pil obat lain? Sepertinya saya tidak bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk terobosan saya kali ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Meskipun berada di bawah tanah selama 2 tahun telah memungkinkan kekuatannya melambung sangat tinggi, itu juga meninggalkan beberapa bahaya. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menghilangkan bahaya ini. Jika dia menggunakan kekuatan eksternal untuk membuat kekuatannya melambung pada saat ini, kemungkinan dia akan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup kuat dalam waktu singkat. Namun, itu mungkin menjadi penghalang baginya untuk memasuki level yang bahkan lebih tinggi di masa depan. Hal semacam ini sedikit berbeda dari overdrafting kekuatannya dan itu adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak ingin lakukan. Kalau gitu, kamu hanya bisa menerima semuanya dengan lambat. Orang tidak bisa terburu-buru dengan hal semacam ini. Xiaoli hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika sarannya ditolak. Dia tidak dapat banyak membantu sehubungan dengan hal-hal seperti itu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memang sedikit tidak sabar selama periode waktu ini. Suara angin tiba-tiba muncul di depan mereka tepat ketika Xiaoyan dan Xiaoli sedang berbicara. Dua sosok dengan cepat bergegas mendekat. Akhirnya, mereka naik kelompok Tiger Eglebea Xiaoyan ini. Xiaoyan dan yang lainnya melihat angka-angka itu sebenarnya Zian dan Medusa. Xiaoyan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah Zian yang tersenyum senang. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia tidak bisa membantu tapi bertanya dengan terkejut, kalian berdua pergi untuk mendapatkan bahan obat. Xiaoyan mengendus dengan hidungnya saat dia melihat wajah Zian yang tersenyum senang. Dia berhasil mencium aroma obat yang sangat lemah di udara. Segera, dia tidak bisa membantu tapi bertanya dengan terkejut, kalian berdua pergi untuk mendapatkan bahan obat. Hihi, hidungmu benar-benar sensitif. Zian tertawa terbahak-bahak ketika Xiaoyan segera menunjukkan motifnya. Dia membalik tangannya dan beberapa kotak giok berbentuk indah muncul di sana. Gadis kecil itu menyerahkannya kepada Xiaoyan dengan cara menjilat ketika dia berkata sambil tertawa, kamu bisa menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu Cailin Jie memperbaiki pil obat di masa depan. Namun, Anda harus membantu saya memperbaiki Yaowan dengan yang lain. Anda tidak dapat menyimpan semuanya.
TL, Jie kakak perempuan. Xiao Yan agak terpana ketika menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Dia bergumam, ini, Jade Dragon Air Liur, Ganoderma dingin ekstrim. Bahan obat ini, dari mana kamu mendapatkannya? Tidak mengherankan bahwa Xiao Yan terkejut. Beberapa bahan obat ini sebagian besar adalah yang diperlukan untuk memurnikan pil pemulihan jiwa. Xiao Yan telah menyebutkan pil obat ini untuk Medusa saat itu. Tidak disangka bahwa beberapa bahan obat yang sulit ditemukan bahkan di Black Corner Region akan benar-benar ditemukan dalam sekali jalan oleh gadis kecil ini Zian. Zian secara alami memiliki kemampuan khusus untuk merasakan obat spiritual ini. Tentu saja merupakan tugas yang mudah untuk mencarinya. Medusa menggosok kepala kecil Zian dan berbicara dengan acuh tak acuh kepada Xiao Yan. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia lupa bahwa Zian memiliki kemampuan khusus. Dia harus membawa gadis kecil ini jika dia ingin mencari bahan obat di masa depan. Namun, ramuan obat ini tidak tampak seperti baru saja meninggalkan tanah. Ramuan obat ini bukan yang kamu cari dan galikan. Xiao Yan bermain dengan kotak giok. Dia tampaknya telah menemukan sesuatu ketika dia bertanya dengan cemberut. Hihi. Zian tertawa ketika dia mendengar ini. Dia segera berbicara dengan lembut. Ini adalah benda yang disimpan oleh beberapa faksi sepanjang jalan. Cailin Jie berkata itu adalah pemborosan bagi mereka untuk menyimpan ini. Karena itu, kami diam-diam mengeluarkan mereka. Xiao Yan tertegun saat melihat Zian yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau ketika dia memandang Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, bahan-bahan obat ini adalah semua yang diperlukan agar Anda dapat membantu saya memperbaiki pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai perjanjian kami selesai hanya untuk Anda memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Xiao Yan tertegun saat melihat Zian yang tersenyum canggung. Ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi hijau ketika dia memandang Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan obat. Saya akan menyelesaikannya jika ada masalah yang terjadi. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Selain itu, bahan-bahan obat ini adalah semua yang diperlukan agar Anda dapat membantu saya memperbaiki pil pemulihan jiwa. Saya tidak ingin menunggu sampai perjanjian kami selesai hanya untuk Anda memberitahu saya bahwa Anda belum menemukan semua bahan obat. Medusa mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiao Yan berkedut. Dia tidak berharap bahwa dua orang ini, satu besar dan kecil, benar-benar dapat menyebabkan masalah. Untung mereka tidak ditemukan ketika mereka mencuri bahan obat ini. Kalau tidak, mereka bisa melupakan istirahat yang lancar untuk perjalanan mereka. Dapatkan mereka untuk meningkatkan kecepatan kita. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau ketika dia berbalik dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Xiao Li. Iya ini. Xiao Li tertawa pahit. Sayap Douki di punggungnya mengepak saat ia bergegas ke binatang magis terbang lainnya. Kalian berdua tidak diizinkan pergi tanpa izin saya di masa depan. Xiao Yan sekali lagi berbalik ke arah Zian dan Medusa dan berbicara dengan marah setelah melihat Xiao Li pergi. Zian diam-diam mengulurkan lidahnya ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak hijau. Ratu Medusa di sampingnya memiliki alis vertikal tapi akhirnya menelan kata-kata di mulutnya ketika dia melihat tatapan marah Xiao Yan. Xiao Yan hanya diam-diam menghela nafas lega setelah dia menekan kedua orang ini yang menatapnya sakit kepala. Dia menundukkan kepalanya, menatap kotak giok di tangannya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Yang bisa dia lakukan adalah menyimpannya di ring penyimpanannya. Kecepatan perjalanan kelompok Xiao Yan jelas menjadi lebih cepat setelah masalah ini selesai. Kecepatan semacam ini berlanjut selama beberapa hari. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Zian dan Medusa membuat masalah, Xiao Yan benar-benar santai. Setelah itu, dia sekali lagi mengurangi kecepatan. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang selama penerbangan yang membosankan. Seiring berjalannya
waktu, jarak antara pasukan besar Xiaoyan dan perbatasan Kekaisaran Jiama juga semakin dekat. Lanjut Enggagan.